Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke bab getaran dan gelombang ya. Nah, apa sih sebenarnya getaran itu? Ya, jadi getaran adalah gerakan bolak-balik dalam selang waktu tertentu. Kalau gelombang itu getaran yang merambat dan membawa energi itu gelombang. Nah, mari kita bahas satu-satu. Untuk getaran, nah, ini misalnya saya punya bandul nih, bandul sederhana namanya. Nah, bandul tersebut saya hubungkan dengan tali gitu. Nah, kemudian ketika saya ayunkan, maka dia akan mengalami apa? Iya, gerakan bolak balik. Makanya disebut dengan getaran gitu ya. Nah, dari peristiwa bandul tersebut itu bisa kita lihat atau kita hitung banyaknya getaran ya. Jadi dalam satu ayunan penuh itu dinamakan satu getaran penuh. Satu ayunan penuh itu yang gimana? Atau satu getaran penuh. Perhatikan gambar. Ketika saya ayunkan dari titik A ya di sini, artinya ini di simpangan minimum, dia saya ayunkan gitu, saya dorong ke C, kemudian saya lepas, maka dia kan bergerak dari A kan ya, A ke C, kemudian ke A lagi, ke B lagi, dan kembali ke titik A gitu. Maka itulah yang dinamakan dengan satu getaran penuh. Atau bisa juga bandul ini saya tarik ke arah B. Nah, saya tarik ke arah B ya, pelan-pelan dari titik B itu saya lepaskan. Maka dia dari B ke A ke C. B ke A ke C, kembali ke A dan kembali ke B. Maka itu juga dinamakan satu getaran penuh gitu. Begitu juga ketika bandul tersebut saya taruh di titik C ya, maka ketika saya lepas dia kan juga berayun ya, berayun ke kanan ke kiri gitu, kanan kiri tengah gitu. Maka dari titik C saya lepas, C ke A ke B, A ke C. Nah, maka itu juga dinamakan satu getaran penuh. Nah, di situ sudah saya tuliskan. Ini 1, 2, 3. Oh, sorry, sebentar. Ya. Dalam konsep getaran ini, jadi dikenal dengan istilah periode dan frekuensi. Nah, ini adalah dua hal yang sangat penting ya pada konsep getaran. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan periode? Nah, jadi periode kita simbolkan dengan T, ya, itu adalah waktu yang dibutuhkan, untuk satu getaran. Berapa waktunya dalam satu getaran itu? Gitu maksudnya. Tapi kalau frekuensi itu kebalikannya. Kalau frekuensi itu apa? Banyaknya getaran tiap satuan waktu. Jadi banyaknya getaran tiap satuan waktu. Kalau periode tadi, waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Jadi kebalikannya. Maka hubungan dari keduanya ini sebenarnya
itu bisa kita tulis secara sistematik ya. Nanti di bawah sini sebenarnya ada ya, bentar. Kan kebalikannya ya. Secara sistematis sebenarnya bisa kita tuliskan ini. Ya. Bahwa T itu berbanding terbalik dengan frekuensi, atau F frekuensi itu adalah seperti T. Nah, ketemulah dua hubungan antara periode dan frekuensi tersebut. Oke, paham ya? Jadi secara sistematisnya sudah menyebutkan bahwa itu adalah definisi dari periode maupun frekuensinya. Di sini sudah ada keterangannya bahwa periode getaran itu sekon sama satuannya, simbolnya T besar. N itu jumlah getaran. N besar. Ada yang di buku tulis, ada yang di buku paket itu N kecil ya. Boleh, enggak apa-apa. Bisa N besar atau N kecil, sembarang. T kecil itu adalah waktu untuk satu kali getaran. Ya, begitu juga dengan yang frekuensi sama di sini. Paham ya? Nah, sekarang pada getaran harmonik itu apa sih? Ya, itu merupakan getaran yang arahnya itu selalu menuju titik setimbang. Itu namanya getaran harmonik. Ya. Nah, pada getaran harmonik itu ada dua, ya, dibedakan lagi menjadi dua menurut arah geraknya itu tadi. Ada getaran harmonik pada pegas dan pada bandul. Kalau pada pegas, di sini sudah saya beri tabel. Ya. Jadi ini saya nyomot dari 100 Institute. Kalian bisa buka juga, boleh. Jadi kalian boleh belajar dari sumber manapun boleh ya. Oke, kembali ke sini. Gerak harmonik. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sini mapnya. Ya, seperti itu perbedaan antara periode dan frekuensi. Antara pegas dengan bandul. Nah, seperti ini. Kalau pegas seperti itu. Kalau pegas, periode pegas itu sama dengan 2pi akar M per K. Kalau frekuensinya ya kebalikannya, 1/2pi akar K per M, tinggal balik aja. Kalau bandul, ya, kalau pegas tadi kan M per K. M itu apa? M itu massa beban. Pegas kalau tidak diberi beban kan dia nggak akan mungkin itu ya, tarik ulur ya. Dia tidak akan mungkin bergerak tarik ulur gitu. Tapi kalau diberi massa, maka dia akan bisa tarik ulur. Nah, K itu adalah konstanta pegas. Jadi pegas itu punya konstanta. Oke. Kalau bandul itu yang berpengaruh adalah panjang tali. Nah, jadi di sini T periodenya adalah 2pi akar L per G. G itu adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke. Yang frekuensinya adalah ini. Saya besarkan sebentar. Oke. Nah, kalau frekuensi pada bandul itu adalah ya kebalikannya tadi. 1/2pi akar G per L. Tinggal balik aja. Ya. Itu adalah perbedaan antara gerak harmonik pada bandul dan juga pada pegas. Nah, oke. Sorry. Maaf ya, sebentar. Oke.
Nah, ini kalau yang frekuensi tadi. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal bandul dan pegas. Perhatikan. Sebuah bandul sederhana memiliki massa, saya perbesar ya, biar terlihat. Nah, sebuah bandul sederhana memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm. Nah, jika percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat dan bandul tersebut diberi simpangan ya, simpangan sudut sebesar 5 derajat. Nah, tentukanlah gaya yang menarik bandul saat simpangan periode serta frekuensi getarannya. Itu simpangan maksimum ya, periode serta frekuensi getarannya. Jadi disuruh mencari gaya, periode, dan frekuensi. Nah, pertama kerjakan dulu yang diketahui. Di sini sudah ada pembahasannya, perhatikan. Di sini sudah ada yang diketahui ya. Maka yang ditanya tadi gaya, Ft sama frekuensi. Sorry ya Allah. Maaf. Nah, penyelesaian, perhatikan di sini. Pertama kita cari F-nya, bahwa rumus dari gaya ya itu adalah mg sin theta. Tinggal masukkan, masanya ada. Massa itu kita ubah menjadi kilogram. Tadi kan di soal ke dalam bentuk gram. Maka harus kita jadikan ke kilo sehingga 100 gram ke kilogram adalah 0,1 kilogram. Tinggal masukkan saja 0,1 kali G-nya adalah 10 ya kan, tetapan percepatan gravitasi kali sin theta. Sin 5 derajat itu adalah 0,087. Di soal sudah diketahui. Tinggal hitung-hitung, ketemu F-nya adalah 0,087 Newton. Oke ya. Nah, yang kedua kita cari T-nya. Ini tadi adalah F. Sekarang T. T periode. Ya. Periode pada bandul ya 2pi akar L per G kan gitu ya. Maka tinggal masukkan saja 2pi kali pi-nya adalah 3,14. L-nya adalah 0,4 meter ya. 0,4 di soal juga sudah ada. Yang G-nya adalah percepatan gravitasi juga adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal memasukkan saja dan dihitung, ketemunya adalah 1,256 sekon. Ya. Untuk masalah perhitungan anak-anak, saya rasa itu bukan hal yang baru, jadi tinggal melatih saja keterampilan dalam berhitung ya. Oke, sekarang frekuensinya. Frekuensinya ya tinggal hubungan dengan periodenya. Periode sudah ketemu, frekuensi pasti sudah bisa dikerjakan. Lah misalnya Bu, kalau frekuensinya menggunakan yang apa tadi? 2pi 2pi akal G per L, boleh. Nanti hasilnya juga sama seperti ini. Tetapi kenapa kita susah-susah kalau ada cara yang mudah kan gitu ya. Hubungan periode dengan frekuensi kan tinggal kebalikannya. Udah deh,
periodenya ketemu, frekuensinya otomatis juga ketemu. Tinggal seper periodenya atau 1/T. Masukkan, ketemu 0,796 Hz. Gitu ya. Nah, ini kebetulan soalnya ini dirapel jadi satu ini. Jadi ada 3, mencari 3 variabel. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pegas ya. Nah, perhatikan ini. 2 buah pegas identik itu apa? Sama ya. Dengan konstanta masing-masing adalah 200 Newton per meter. Berarti sama. Disusun seri seperti pada gambar berikut. Perhatikan. Karena ada 2 pegas ya, maka kita harus mencari konstanta pegasnya itu, konstanta pegas totalnya gitu. Sehingga untuk mencari konstanta pegas, lihat dulu rangkaiannya. Kalau dirangkai seperti pada gambar itu adalah rangkaian seri, maka konstanta pegas untuk rangkaian seri itu seper ya. Seper K sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Itu untuk menghitung konstanta total dari rangkaian. Setelah dihitung, ketemulah 100 Newton per meter. Ya, kembali lagi ya, saya ulangi bahwa untuk keterampilan berhitung itu tergantung individu masing-masing. Jadi kalian memang harus banyak berlatih untuk menghitung. Jadi untuk masalah hitungan kalian tidak bisa instan, memang perlu latihan. Bagi yang mungkin kesulitan dalam berhitung ya. Oke. Setelah ketemu K-nya, konstanta, barulah kita masukkan ke ini rumusan periode. Ya. Kan disuruh mencari apa? Kan periode. Ya udah. K-nya udah ada. Jadi tinggal memasukkan ke dalam rumus periode. 2pi akar M-nya 2 kilo dibagi K-nya 100. Udah. 2pi biarkan dalam pi saja, tak usah pusing-pusing dijadikan 3,14. Kalau tidak diminta nggak usah dijabarkan lagi itu pi-nya. Ya, biarkan dalam pi. Oke. 2pi akar 2/100 itu kan 1/10 akar 2. Nah, jadi bisa jadi 2pi per 10 akar 2. Boleh begitu. 2pi per 10 itu kan 0,2 pi. Nah, ini 0,2 pi akar 2 sekon. Ketemulah itu. Ya. Itu ya. Jadi itu tadi adalah 2 contoh dari bandul ya, kasus bandul dan pegas pada gerak harmonik sederhana. Nah, untuk itu anak-anak, di sini ada beberapa persamaan gerak harmonik lainnya yang terkait dengan simpangan ya. Simpangan itu atau posisi ya, posisi kecepatan dan percepatan. Ya, jadi pada gerak harmonik sederhana itu ada 3 besaran juga yang harus diperhatikan, yaitu posisi kecepatan dan percepatan. Ya, posisi gerak harmonik atau simpangan gerak harmonik. Itu bila dirumuskan seperti ini, yang udah dikotakin semua. Ini bisa saya besarin ya. Oh, sebentar. Nah, seperti ini.
seperti itu ya. Jadi ini bisa kalian tulis nanti di buku tulis sebagai pegangan untuk menghitung simpangan, kecepatan, dan percepatan. Oke. Untuk simpangan ya, simpangan dari gerak harmonik nanti akan saya jelaskan di di video selanjutnya ya, simpangan, kecepatan, dan percepatannya. Ini kalian tulis di buku tulis dulu sebagai lanjutan yang awal tadi saya jelaskan. Kemudian nanti kita langsung ke contoh soal. Gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.